Beliau adalah maestro keris di era Mojopahit. Kiai Sangkelat, Kiai Jarubuk, serta Umyang Jimpe adalah sebagian karya beliau yang sangat fenomenal. Penasaran dengan beliau? Yuk simak video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe ya, like, serta komen ya. Empu Supo Mandrangi atau Raden Djoko Supo adalah putra dari Pangeran Sedayu, suami dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijaga. Beliau adalah maestro membuat keris yang hidup di masa Majapahit pada abad ke-15. Karya-karyanya yang termasyhur antara lain keris Kiai Nagasasra, Kiai Sengkelat, dan Kiai Jarubuk. Sebelum menikah dengan Dewi Rasawulan, Empu Supo beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijaga. Dikisahkan, Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih untuk menyembelih kambing. Lalu oleh beliau diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu, Sunan Kalijaga mengatakan kalau besi ini tidak hanya sebesar biji asam Jawa, namun besarnya seperti gunung. Karena ampuh perkataan Sunan Kalijaga, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Ringkas cerita, besi pun kemudian dikerjakan. Tidak lama, jadilah keris yang kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi, anehnya begitu melihat bentuknya, seketika itu juga Sunan Kalijaga menjadi kaget. Sampai beberapa saat tidak dapat berbicara karena kagum dan tersentuh perasaannya. Karena hasil kejadian keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris Jawa asli Majapahit, Luk 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sengkelat, artinya bersemu merah, sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang suduk, seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang hatinya dan dinamakan Kiai Jarubuk. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Empu Supo mengabdikan diri ke kerajaan Demak Bintoro. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan, beberapa santri dan prajurit Demak yang ikut, termasuk Raden Djoko Supo, Ki Ageng Malangkati, Syekh Nur Samsudin, dan Ki Ageng Bantar Bolang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijaga pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung. Setelah melewati hutan yang bernama Alas Siroban, sekarang Alas Roban. Adipati Siraung yang belum mengetahui Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya. Sehingga Sunan Kalijaga memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung.
Pada suatu malam, Sunan Kalijaga melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Khalik. Terjadilah peristiwa aneh di mana bekas tapak kaki Sunan Kalijaga ditemukan besi pamor sebesar buah sawi. Besi tersebut diambil dan diserahkan pada Raden Djoko untuk dibuat menjadi sebuah keris. Dengan keahliannya, Raden Djoko yang dikenal juga sebagai Empu Supo menyelesaikan pembuatan keris dari bahan batu pamor tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga yang memberi nama pada keris tersebut sebagai keris Kyai Tapak. Keajaiban terjadi lagi. Kadipaten Siraung beserta adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan. Sunan Kalijaga lantas memberikan nama tempat tersebut sebagai nama Pemalang dan memerintahkan Ki Ageng Malangjati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Syekh Nur Syamsuddin dan anggota rombongan yang diminta untuk tinggal di tempat baru tersebut. Keris Luk 13 yang bernama Kyai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malangjati. Sampai zaman pendudukan Jepang, pusaka tersebut masih berada di pendopo Kabupaten Pemalang. Namun, setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sunan Kalijaga pun melanjutkan perjalanan beliau ke Cirebon tanpa ada halangan berarti, hingga kembali lagi ke Demak Bintoro. Empu Supo melewatkan lebih banyak waktu di Kadilangu dan memperdalam ilmu agama dan kadiktian. Sampai suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Aryo Panangsang Adipati Jipang Panolan. Empu Supo tidak ingin terlibat di dalam kancah politik, memohon petunjuk dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun memberikan dawuh agar Empu Supo menetap dan membuat pusaka di Duku Umyang Jimpe hingga waktu yang tidak ditentukan. Raden Djoko pun bersedia menjalaninya. Di tempat yang baru tersebut, Empu Supo membuat keris yang diberi tulisan nama Dusun Sumyang Jimpe dalam aksara Jawa, dan kebanyakan di dusun tersebut Empu Supo membabar keris yang memberinya ornamen pada bagian gandhi kanan kiri, yang dalam pakem keris dikenal sebagai dapur putut, baik tanpa luk maupun yang berluk. Zaman sekarang banyak orang yang membicarakan tentang keris umyang, yang sesungguhnya berasal dari kata sumyang. Namun, hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Akhirnya, perseteruan politik Demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang berkedudukan di Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Raden Djoko diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa bukti keris buatannya. Empu Djoko sowan ke Pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sabilah pusaka. Saat itu, Sultan Hadiwijoyo sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana. Dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Djoko tersangka tersebut gomyang atau berbicara tanpa kendali, dan kasus tersebut terselesaikan karena pengakuan dari tersangka sendiri. Pisowanan Empu Djoko diterima oleh Sultan Hadiwijoyo. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar
dan nama yang sama yaitu keris Kyai Umyang dan Empu Kyai Umyang. Makam Empu Supo masih kontroversi dan berada di beberapa tempat. Namun yang terkenal berada di Kompleks Pemakaman Kadilangu, Demak.